seringkali diuji dengan cara paling menyakitkan. Seorang suami yang tulus, rela berkorban demi keluarganya, justru dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Diusir dari rumah mertuanya dengan hina, ia harus bangkit dari keterpurukan. Sementara sang istri yang tergoda perselingkuhan dan lelaki yang merebutnya, perlahan terjebak dalam jerat yang menghancurkan. Inilah kisah tentang pengkhianatan, penyesalan, dan balas dendam manis yang tidak dibayar dengan amarah, melainkan dengan kejayaan. Sebuah kisah yang akan membuka mata bahwa pengkhianatan tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Malam itu hujan turun deras, membasahi halaman rumah besar milik keluarga Rani. Istrinya Andra, rumah yang megah itu, berdiri kokoh di tanah peninggalan orang tua Rani, tempat di mana Andra sudah dianggap sebagai menantu sejak 7 tahun lalu. Namun, malam itu suasana rumah berbeda. Bukan lagi kehangatan keluarga yang terasa, melainkan hawa tegang yang menusuk. Andra baru saja pulang kerja, jasnya basah, rambutnya meneteskan air hujan. Namun yang membuat tubuhnya lebih dingin, bukanlah cuaca, melainkan tatapan tajam Rani dan mertuanya, Pak Surya. Sudah cukup, Andra, suara Rani meninggi. Matanya penuh amarah bercampur rasa bersalah. Aku tidak sanggup lagi hidup bersamamu. Aku ingin cerai. Andra terdiam. Napasnya memburu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di kepalanya. Selama ini ia bekerja keras, berangkat pagi pulang malam. Semua demi Rani, semua demi keluarga kecil yang ingin ia bangun. Apa salahku, Rani? Katakan, apa aku kurang? Apa aku tidak pernah menafkahimu? Suara Andra bergetar, mencoba menahan emosi yang membuncah. Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk, sementara Pak Surya maju ke depan, berdiri menghadang menantunya. Kau sudah membuat anakku menderita. Andra, kau pikir dengan uangmu semua bisa selesai? Kau terlalu sibuk bekerja. Kau tidak pernah ada untuk Rani. Kau bukan suami yang baik. Andra menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Pak, saya melakukan ini semua demi Rani. Saya mungkin sibuk, tapi saya tidak pernah berpaling. Saya tetap setia. Tiba-tiba, suara pintu kamar terdengar. Seorang pria keluar dengan wajah ketakutan. Dimas, rekan kerja Rani sekaligus sahabat yang sering dia percayai. Andra terpaku. Dadanya serasa dihantam palu godam. Dimas, apa yang kau lakukan di sini? Malam-malam begini? Andra menahan napasnya. Suaranya parau. Rani tersentak. Wajahnya pucat. Andra, aku bisa jelaskan. Namun bagi Andra semua sudah jelas. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena marah, tapi juga kecewa. Hatinya seperti disayat. Jadi, ini alasanmu minta cerai? Karena dia. Andra menatap istrinya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara amarah dan hancur. Pak Surya justru semakin keras. Cukup, Andra! Jangan berani-berani menghina anakku di rumah ini. Kalau kau masih punya harga diri, segera pergi dari sini. Kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Anda mengusir saya? Setelah semua yang saya lakukan, suara Andra pecah. Rama ini, perabotan ini, bahkan renovasi besar kemarin semua dari uang saya. Keringat saya! Namun Pak Surya tak bergeming. Semua berdiri di atas tanah keluarga kami. Kau tak punya apa-apa di sini. Keluar, Rani hanya diam. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena menyesal, melainkan takut menghadapi kenyataan. Dimas berdiri di belakangnya, tak berani menatap Andra. Andra menghela napas panjang, matanya memerah. Ia tahu, tak ada lagi gunanya berdebat. Perlahan ia melepas cincin pernikahan dari jarinya, lalu meletakkannya di meja ruang tamu. Baik, kalau memang itu maumu, aku pergi. Tapi ingat, Rani, aku pergi dengan hati yang hancur. Bukan karena aku salah, tapi karena aku terlalu setia padamu. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah itu di bawah derasnya hujan. Jasnya semakin basah, langkahnya berat. Namun ia tahu hidupnya baru saja berubah selamanya. Di balik pintu, Rani terduduk menangis. Pak Surya menepuk bahu putrinya, berusaha menenangkan. Tapi jauh di dalam hati Rani, ada rasa bersalah yang tak bisa ia hapus. Dan Andra, dengan hati yang hancur, berjalan ke tengah malam. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Kenapa kesetiaan harus dibalas dengan pengkhianatan? Andra berjalan tanpa arah. Hujan yang deras membuat jalanan sepi.
Hanya ada gemuruh petir menemani langkah kakinya. Jasnya menempel erat di tubuh, dingin merayap sampai ke tulang. Ia tidak tahu harus kemana rumah itu. Tempat ia pulang selama bertahun-tahun, kini bukan lagi miliknya. Ponselnya berdering. Nomor sahabat lamanya, Bayu. Dengan suara serak, Andra menjawab. Andra, kau di mana? Suaramu terdengar kacau. Andra hanya bisa menarik napas panjang. Aku sudah bukan siapa-siapa lagi, Yu. Mereka mengusirku. Bayu terdiam sejenak. Ke tempatku saja. Jangan berkeliaran di jalan begitu. Aku jemput. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Bayu keluar dengan payung, menatap sahabatnya yang kuyup. Astaga, kau seperti orang yang baru ditelan badai. Andra tersenyum pahit. Memang begitu rasanya, Yu. Malam itu, Andra bermalam di apartemen Bayu. Di sana, untuk pertama kalinya, ia bisa melepas semua emosinya. Ia menangis, menjerit, dan menceritakan apa yang terjadi. Bayu hanya bisa mendengarkan. Kesetiaanmu salah tempat, Dra, ucap Bayu lirih. Rani tidak pernah benar-benar menghargaimu. Dan mereka hanya melihatmu sebagai orang luar. Andra mengusap wajahnya. Tapi aku mencintainya, Yu. Aku bahkan rela bekerja siang malam demi dia. Semua yang kupunya, kuserahkan untuk membangun rumah itu. Dan sekarang mereka mengusirmu. Sahut Bayu. Percayalah, ini baru permulaan. Kebenaran suatu saat akan menemukan jalan. Rani duduk termenung di kamar. Dimas, selingkuhannya, mencoba menenangkan. Kau sudah bebas sekarang, Ron. Andra sudah pergi. Kita bisa jalani hubungan ini tanpa sembunyi-sembunyi. Namun, hati Rani justru semakin berat. Ia tidak bisa menutupi rasa bersalah yang menjerat. Bayangan wajah Andra saat pergi dalam hujan masih membekas di kepalanya. Pak Surya masuk ke kamar, menatap putrinya. Jangan menyesal, Ron. Semua ini demi kebaikanmu. Andra bukan pria yang tepat. Rani mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tahu, bukan Andra yang salah. Keesokan harinya, Andra mulai terbiasa bangun di apartemen Bayu. Ia berangkat kerja dengan wajah yang lesu. Rekan-rekan kantor menatapnya aneh. Karena kabar perselingkuhan Rani dengan Dimas mulai menyebar diam-diam, yang lebih menyakitkan. Dimas tetap bekerja di perusahaan yang sama. Saat bertemu di ruang rapat, Andra hanya bisa menahan amarahnya. Pura-pura profesional? Bisik Andra sambil menatap tajam. Dimas tersenyum kaku. Aku hanya melakukan apa yang aku rasa benar. Andra hampir meledak. Namun ia tahu ia tidak boleh gegabah. Malamnya, ia kembali duduk di balkon apartemen Bayu, menatap lampu-lampu kota. Dalam hatinya, ia bertekad, jika mereka mengira aku akan hancur, mereka salah besar. Aku akan bertahan, meski sendirian. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rani tidak seindah yang ia bayangkan. Dimas mulai menunjukkan sifat aslinya. Mudah marah, posesif, dan tidak sejujur dulu. Ia sering mengatur Rani, bahkan kadang meninggalkannya tanpa kabar. Pak Surya juga mulai merasa terbebani. Tetangga mulai bergosip tentang hubungan Rani dengan Dimas. Nama baik keluarga tercoreng, dan rasa malu itu membuatnya mudah marah di rumah. Ini semua gara-gara keputusanmu, Ron, bentaknya suatu malam. Kalau saja kau tetap bersama Andra, orang tidak akan punya alasan menghinamu. Rani terdiam, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya ia sadar, mungkin mengusir Andra adalah kesalahan besar. Di satu sisi, Andra mencoba bangkit, menata hidupnya kembali meski penuh luka. Di sisi lain, Rani dan keluarganya mulai merasakan balasan dari keputusan yang mereka buat. Semua terlihat baik-baik saja di awal, tapi retakan sudah mulai muncul. Dan perlahan, apa yang mereka kira kemenangan, justru akan berubah menjadi bumerang. Hari-hari di kantor makin panas. Gosip perselingkuhan Rani dengan Dimas sudah menyebar ke telinga banyak orang. Semua berawal dari satu bisikan kecil di ruang pantry, lalu menjalar cepat ke seluruh lantai. Itu benar ya? Istrinya Pak Andra sama Dimas? Bisik seorang karyawan. Katanya ketahuan langsung di rumah mertuanya. Pantas aja Andra pindah dari sana. Tapi kok Dimas masih kerja di sini? Malu banget kalau aku jadi dia. Andra yang sedang lewat hanya bisa menunduk. Hatinya panas, tapi ia memilih diam. Sementara Dimas, meski berusaha terlihat tenang, wajahnya kerap menegang ketika menyadari banyak mata menatap dengan tatapan penuh ejekan. Di rumah, Rani semakin tersiksa. Dimas yang dulu tampak perhatian, kini berubah.
Kenapa kau cemberut terus, Ron? Bentak Dimas suatu malam. Aku hanya lelah. Semua orang mulai membicarakan kita. Aku malu, jawab Rani lirih. Peduli amat dengan orang lain? Bukankah ini yang kau mau? Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Dimas menatap dengan tatapan liar. Jangan kau berpikir untuk meninggalkanku, Rani. Kau sudah jadi milikku. Kata-kata itu membuat Rani tertekan. Ia mulai menyadari, pria yang kini bersamanya bukanlah sosok yang ia kira dulu. Ada sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Pak Surya yang dulu keras kepala, kini mulai goyah. Tetangga-tetangga semakin berani berbisik di depannya. Bahkan, sahabat lamanya sempat menegur. Surya, dulu menantumu baik sekali, rajin, pekerja keras. Kenapa kau usir dia? Sekarang, malah begini jadinya. Ucapan itu seperti cambuk bagi Pak Surya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya, tapi gengsi menahannya untuk mengakui bahwa ia salah besar. Sementara itu, Andra perlahan mencoba menata hidupnya. Meski hatinya masih hancur, ia mulai fokus pada pekerjaannya. Bayu, sahabatnya, selalu mendukung. Dra, aku dengar perusahaan sedang buka posisi manajer proyek besar. Aku tahu kau punya kapasitas. Ini kesempatanmu. Andra awalnya ragu. Aku tidak yakin. Aku masih kacau, Yu. Tapi justru ini jalanmu untuk bangkit. Buktikan bahwa kau tidak hancur hanya karena ditinggalkan. Kata-kata itu membangkitkan semangat Andra. Malam itu, ia menatap cermin dengan mata penuh tekad. Aku harus berdiri lagi. Aku tidak boleh terus jadi korban. Suatu hari di kantor, Andra berjalan melewati lorong. Ia mendengar dua karyawan membicarakan sesuatu dengan nada rendah. Katanya istri Andra sekarang malah sering bertengkar sama Dimas. Wah, berarti benar kan? Karma itu nyata. Andra berhenti sejenak. Bibirnya mengukir senyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena sadar perlahan kebenaran mulai memperlihatkan dirinya sendiri. Ia melangkah dengan lebih mantap. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, langkahnya terasa ringan. Di sisi lain, Rani duduk di kamar, menangis dalam diam. Hatinya mulai menyesal. Bayangan wajah Andra saat pergi di bawah hujan itu kembali muncul, menusuk nuraninya. Dan Dimas, yang kini semakin tertekan oleh gosip di kantor dan rasa curiga yang membakar dirinya, mulai menunjukkan tanda-tanda akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu rumah keluarga Surya dipenuhi suara teriakan. Rani berlari ke kamar, matanya basah karena tangis. Dimas mengejarnya dengan wajah merah padam. Kenapa kau terus saja menyalahkanku, Ron? Bentaknya sambil membanting pintu. Aku tidak menyalahkanmu, Dim. Aku hanya lelah. Semua orang sudah tahu hubungan kita. Aku malu. Aku tertekan. Suara Rani bergetar. Dimas mendekat. Matanya tajam. Kau pikir aku tidak malu? Setiap hari di kantor orang menatapku seperti sampah. Semua gara-gara mulut orang. Dan kau tambah parah dengan wajah murumu itu. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Tangannya terangkat, hampir menampar, tapi Rani menjerit ketakutan. Pak Surya yang mendengar keributan itu segera masuk. Dimas, apa yang kau lakukan pada anakku? Bentak Pak Surya. Dimas menatap tajam mertuanya. Aku hanya ingin Rani sadar, Pak. Dia istriku sekarang. Jangan ikut campur. Kata-kata itu membuat Pak Surya terdiam. Hatinya panas, tapi ia juga sadar bahwa keputusan mengusir Andra kini mulai menghantam balik. Keesokan harinya, di pasar, Bu Surya mendengar bisikan tetangga. Itu istrinya Pak Surya ya, kasihan. Anaknya direbut orang, suaminya diusir malu-maluin. Padahal dulu menantunya itu rajin sekali. Apa tidak menyesal sekarang? Bu Surya menunduk, wajahnya memerah. Pulang ke rumah, ia menangis di kamarnya. Masa ya, apa kita salah besar? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Surya hanya terdiam, gengsi menahan lidahnya. Tapi di hatinya, ia tahu semua ucapan orang itu benar. Di sisi lain, Andra yang dulu hancur perlahan mulai bangkit. Bayu mendorongnya untuk ikut seleksi manajer proyek besar di perusahaannya. Hari presentasi tiba. Dengan jas rapi, Andra melangkah mantap ke ruang rapat. Semua mata tertuju padanya. Ia memaparkan rencana kerja, strategi, hingga detail teknis dengan penuh percaya diri. Setelah selesai, ruangan hening sejenak.
lalu tepuk tangan menggema. Atasan mereka tersenyum puas. Presentasi yang sangat solid. Andra, kau menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Beberapa hari kemudian, pengumuman keluar. Nama Andra tercantum sebagai manajer proyek baru. Posisinya resmi lebih tinggi dari Dimas. Ketika bertemu di lift, Dimas menatapnya dengan penuh benci. Jangan kira jabatan membuatmu lebih baik dari aku, desis Dimas. Andra menatapnya dengan tenang. Aku tidak butuh membuktikan apapun padamu. Hidup akan membuktikan siapa yang benar. Ucapan itu menusuk Dimas, membuatnya semakin frustasi. Rani duduk sendirian di balkon rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa ingatan masa lalu bersama Andra. Dulu, dia selalu pulang larut dengan senyum lelah. Dulu, dia selalu menanyakan kabarku, meski matanya sayu. Dulu, aku merasa aman bersamanya. Air matanya jatuh. Kini semua itu hilang. Yang ada hanya Dimas, dengan amarah dan tuntutan. Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Dimas berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan curiga. Kau menangis. Kau menyesali aku. Ya, tidak Dim. Aku hanya lelah. Jawab Rani terbata. Jangan coba-coba bohong padaku. Kalau kau berpikir tentang Andra lagi, aku tidak akan diam. Ronit, suara Dimas keras, tangannya mengepal. Ia mundur ketakutan. Dalam hati, ia menyesal. Tapi sudah terlambat. Hari itu di kantor, suasana tegang. Dimas baru saja keluar dari ruang rapat dengan wajah merah padam. Presentasinya berantakan, dipatahkan habis-habisan oleh manajemen. Sementara itu, Andra yang kini menjabat sebagai manajer proyek, mendapat pujian karena solusi cerdasnya dalam menyelesaikan masalah klien besar. Perbedaan mencolok itu semakin membuat Dimas merasa terhina. Di pantry, beberapa karyawan berbisik sambil melirik. Dulu kan Dimas dekat sama istri Pak Andra ya? Sekarang lihat, Andra naik, dia malah jatuh. Makanya, jangan ganggu rumah tangga orang. Karma cepat balasnya. Dimas mendengar bisikan itu, tangannya mengepal, matanya penuh amarah. Ia mendekati karyawan itu dengan suara mengancam. Kalian mau apa? Mau cari masalah sama aku? Karyawan itu langsung terdiam, wajahnya pucat. Suasana kantor semakin panas karena ulah Dimas yang makin kasar. Di lingkungan rumah, nama keluarga Surya semakin buruk. Tetangga sudah terang-terangan berani menyinggung. Pak Surya, dulu menantu bapak kan orangnya sopan sekali. Kok bisa diusir? Sekarang malah anak bapak yang jadi bahan omongan. Kasihan. Pak Surya terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Di rumah, ia melampiaskan kekesalannya pada Rani. Lihat akibat ulahmu. Orang-orang menertawakan kita. Kau dan laki-laki itu hanya membawa aib. Roni menangis. Tak mampu membela diri. Dalam hatinya ia semakin sadar. Andra yang dulu ia anggap membosankan, ternyata justru benteng yang melindunginya dari semua ini. Di sisi lain, kehidupan Andra perlahan membaik. Anak buahnya di kantor sangat menghormatinya. Ia dikenal tegas, tapi juga adil. Suatu sore, seorang staf muda bernama Sinta menghampirinya. Pak, saya hanya ingin bilang, banyak dari kami kagum dengan Bapak. Meski Bapak pernah difitnah, Bapak tetap fokus kerja dan tidak pernah dendam. Andra tersenyum kecil. Terima kasih, Sinta. Saya hanya percaya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kata-katanya membuat orang-orang semakin simpati. Bahkan beberapa karyawan yang dulu ragu padanya, kini mulai mendukung penuh. Bayu, sahabatnya, juga bangga. Dra, lihatlah, kau tidak lagi sendirian. Banyak yang mulai menghargaimu. Kau berhasil bangkit dari keterpurukan. Andra hanya menghela napas. Aku tidak mencari simpati, Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi tampaknya badai belum selesai. Malam itu, di rumah Rani, Dimas pulang dalam keadaan mabuk. Matanya merah, langkahnya goyah, tapi suaranya penuh amarah. Rani, kau masih mencintai Andra? Ya, kata Rani. Tidak, Dim. Aku hanya ingin kita hidup tenang. Bohong. Aku lihat caramu menatap kosong setiap malam. Kau menyesal memilihku kan? Dimas meraih lengan Rani dengan kasar. Rani berteriak, membuat Bu Surya keluar kamar. Dimas, lepaskan anakku. Namun Dimas malah mendorong pintu keras-keras. Jangan ikut campur, Bu. Ini urusan suami istri. Pak Surya yang mendengar ribut-ribut itu datang dengan wajah marah. Cukup, Dimas. Aku sudah salah besar menyerahkan anakku padamu. Sekarang
sekarang baru sadar. Hah, Dimas tertawa sinis. Aku tidak akan biarkan Rani kembali ke Andra. Dia milikku, hanya milikku. Suasana rumah jadi kacau. Untuk pertama kalinya, Pak Surya menyesali penuh keputusan yang ia buat dulu mengusir Andra. Menantunya yang sebenarnya jauh lebih baik. Rani duduk di lantai kamar, wajahnya lebam tipis di pipi. Air matanya terus jatuh tanpa henti. Dimas baru saja keluar setelah melampiaskan amarahnya. Ia sudah tidak kuat lagi. Ini bukan hidup yang aku impikan. Ini penjara. Rani menatap cincin kawinnya yang dulu pernah ia lepas untuk Andra. Ingatan itu menghantam keras. Bagaimana Andra meninggalkan rumah dalam deras hujan, dengan tatapan hancur namun tetap setia. Hatinya berteriak, aku ingin kembali, tapi sudah terlambatkah? Sementara itu, gosip tentang Rani dan Dimas semakin liar di lingkungan sekitar. Ada yang mengatakan mereka hanya kumpul kebo, ada yang menuduh Rani ikut merusak rumah tangga orang lain. Nama besar keluarga Surya yang dulu disegani, kini jadi bahan tertawaan. Pak Surya duduk termenung di ruang tamu. Ia tidak lagi bisa menegakkan kepala di depan tetangga. Semua ini karena kesalahanku, bisiknya lirih. Bu Surya yang biasanya lembut, kini tak lagi bisa menahan kecewa. Kita mengusir Andra, menantu yang sebenarnya tulus. Sekarang, lihat, anak kita terjebak dengan laki-laki kasar itu. Pertengkaran suami istri pun pecah. Rumah tangga Surya ikut terguncang. Di sisi lain, hidup Andra justru berubah drastis. Presentasinya yang brilian membuat seorang direktur besar dari perusahaan mitra tertarik padanya. Andra, kami melihat potensi besar padamu. Bagaimana kalau kau ikut dalam proyek nasional bersama kami? Gajinya berlipat, posisinya lebih tinggi, ucap sang direktur. Andra tertegun. Tawaran itu bukan hanya tentang karier, tapi juga kehormatan. Ia melihat kesempatan untuk benar-benar membuktikan diri dan secara tidak langsung menunjukkan pada semua orang, terutama keluarga mertuanya, bahwa ia bukan pria gagal. Bayu menepuk bahunya. Inilah waktu Mudra. Balas dendammu tidak perlu dengan tangan, tapi dengan kesuksesan. Andra tersenyum tipis. Aku tidak akan mencari mereka, tapi biarlah mereka sendiri yang datang padaku nanti. Malam berikutnya, keberanian Rani terkumpul. Ia menatap Dimas yang sedang duduk sambil minum. Aku tidak bisa lagi, Dim. Aku ingin pisah. Dimas langsung menoleh dengan mata merah. Apa katamu? Aku lelah hidup seperti ini. Kau bukan pria yang dulu aku kenal. Aku ingin bebas darimu. Dimas berdiri. Wajahnya berubah beringas. Ia meraih rambut Rani dengan kasar. Kau pikir bisa seenaknya pergi dariku? Setelah aku mengorbankan semuanya. Tidak, Ronnie. Kau milikku, dan aku tidak akan biarkan kau kembali ke Andra. Ronnie menjerit, berusaha melepaskan diri. Suasana rumah semakin kacau, hingga Pak Surya masuk dan mendorong Dimas. Cukup, Dimas, aku tidak akan biarkan kau menyiksa anakku lagi. Untuk pertama kalinya, Pak Surya benar-benar menentang Dimas. Tapi suasana ini hanya membuat bara semakin besar. Suasana rumah keluarga Surya malam itu mencekam. Rani duduk di kamar dengan wajah pucat. Bekas cekalan Dimas masih membekas di lengannya. Pak Surya mondar-mondir di ruang tamu, menunggu kedatangan Dimas yang sejak sore belum pulang. Ketika pintu terbuka, Dimas masuk dengan langkah gontai. Bau alkohol menyengat, matanya merah, wajahnya penuh amarah. Mana Ronnie, Terry? Pak Surya berdiri menghadang. Cukup, Dimas. Kau sudah kelewatan. Aku tidak akan biarkan kau menyakiti anakku lagi. Dimas tertawa sinis. Anakmu, dia milikku sekarang. Kau sendiri yang menyerahkan dia padaku. Ingat, jadi jangan pura-pura jadi pahlawan. Perkataan itu menghantam Pak Surya seperti palu. Penyesalannya semakin dalam, tapi ia tahu ia tidak bisa lagi membiarkan semuanya berlanjut. Rani keluar dengan wajah ketakutan. Dim, aku mohon, berhenti. Aku ingin kita berpisah baik-baik. Kata-kata itu membuat Dimas meledak. Pepis, kau pikir aku mainan? Setelah semua yang kuberikan, kau mau tinggalkan aku? Dimas meraih gelas di meja dan melemparkannya ke dinding. Pecahan kaca berserakan, membuat Rani menjerit. Pak Surya mencoba menahan Dimas, tapi tubuhnya sudah tua, kalah kuat. Dimas mendorongnya hingga terjatuh. Pak, teriak Rani panik. Ia berusaha menolong ayahnya, tapi Dimas menariknya dengan kasar. Kau ikut aku sekarang, Ron. Kalau tidak, jangan salahkan aku.
Di tengah kekacauan itu, pintu rumah mendadak terbuka. Andra muncul, didampingi Bayu. Wajah Andra dingin. Matanya penuh amarah yang selama ini ia tahan. Lepaskan dia, Dimas. Dimas terkejut, lalu tertawa keras. Lihat, siapa yang datang? Suami yang dibuang. Kau berani masuk ke sini setelah diusir. Andra melangkah maju. Aku tidak peduli lagi dengan itu. Aku hanya tidak bisa diam melihat kau memperlakukan Rani seperti binatang. Bentrokan fisik tidak terhindarkan. Dimas menyerang, tapi Andra yang sudah dipenuhi amarah membalas dengan tenang dan kuat. Pukulan demi pukulan membuat suasana rumah kacau. Rani menangis histeris, sementara Pak Surya berusaha bangkit dengan tubuh gemetar. Di tengah perkelahian, sebuah rahasia besar terungkap. Dimas berteriak di sela amarahnya. Kau pikir Rani memilihku karena cinta? Tidak, Andra. Dia memilihku karena dia sudah hamil sebelum cerai denganmu. Don't knock it. Bukan anakmu. Ruangan mendadak hening. Rani menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Air matanya jatuh deras. Andra, maafkan aku. Andra terpaku. Dunia seakan runtuh. Semua pengorbanannya, semua kesetiaannya, ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Pak Surya pun terhuyung, terkejut mendengar pengakuan itu. Rani, apa yang kau lakukan? Amarah Andra meledak. Ia menghantam Dimas sekali lagi, hingga pria itu tersungkur. Kau hancurkan hidupku, Dimas. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan pernah jadi sehina kau. Andra menatap Rani, matanya penuh luka. Dan kau, Rani, kau bukan hanya menghancurkan pernikahan kita, kau menghancurkan kepercayaanku. Kau telah membunuh cinta yang kuberi dengan setia. Rani terisak, mencoba mendekat. Andra, aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Namun Andra mundur selangkah. Kesempatan itu sudah kau buang di malam hujan itu. Malam itu menjadi puncak badai. Dimas babak belur, tapi masih penuh dendam. Rani terjerembab dalam penyesalan setelah rahasia besarnya terbongkar. Pak Surya akhirnya benar-benar hancur harga dirinya. Sadar bahwa ia telah salah besar mengusir menantu yang setia. Andra, meski terluka parah, justru berdiri paling tegak. Ia tahu kini jalannya bukan lagi untuk kembali melainkan untuk melangkah maju dengan hidup barunya. Namun perang belum benar-benar usai. Masih ada luka, dendam dan penyesalan yang akan terus menghantui mereka. Beberapa bulan berlalu setelah malam bentrokan itu, Andra kini tampil berbeda. Penampilannya lebih rapi, matanya tenang, auranya penuh wibawa. Ia resmi menjadi salah satu pimpinan proyek nasional bersama perusahaan besar. Namanya mulai dikenal di kalangan bisnis, dan banyak orang menghormatinya. Di kantornya, anak buahnya sering memandangnya dengan kagum. Mereka tahu sebagian kisah getir masa lalu Andra, dan itu membuat mereka semakin respek. Andra itu contoh nyata kalau kesabaran bisa berbuah manis, kata salah seorang staf pada rekan kerjanya. Andra hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar pujian. Dalam hatinya, ia tidak ingin balas dendam secara langsung. Baginya, kesuksesan adalah jawaban paling tenang atas semua luka. Sementara itu, hidup Rani berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Ia akhirnya meninggalkan Dimas setelah kekerasan yang semakin parah. Tapi kemanapun ia pergi, gosip tetap mengikutinya. Di pasar, orang-orang berbisik sambil meliriknya. Di keluarga besar, ia menjadi bahan cibiran. Bahkan beberapa sahabat lamanya menjauh. Dia yang menendang suami setianya, sekarang menderita. Bisik-bisik tetangga terdengar jelas di telinganya. Rani sering menangis sendirian di kamar kecil rumah orang tuanya. Ia mencoba menulis surat untuk Andra, mencoba meminta maaf, tapi tak pernah berani mengirimkannya. Hatinya tahu, kesempatan itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Nasib Dimas lebih tragis. Setelah rahasianya terbongkar dan reputasinya hancur, ia kehilangan pekerjaan. Utang menumpuk, teman-temannya menjauh, dan keluarganya sendiri tak lagi mau peduli. Ia larut dalam alkohol dan amarah. Malam demi malam, ia habiskan di warung remang-remang, memaki nasibnya. Aku masih bisa bangkit, aku masih bisa dapatkan semuanya lagi, katanya dengan suara mabuk. Padahal kenyataannya ia semakin terpuruk. Dimas akhirnya hanya menjadi beang-beong dari pria arogan yang dulu merebut Rani, Pak Surya,
dan istrinya kini hidup dalam diam. Reputasi mereka yang dulu disegani, luluh lantak. Hubungan suami istri itu retak, sering diwarnai penyesalan. Semua ini salah kita, mengusir menantu yang tulus demi laki-laki brengsek itu, ucap Bu Surya dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya hanya bisa menunduk, menanggung rasa malu yang tak pernah hilang. Suatu sore, Andra berdiri di balkon apartemen barunya yang sederhana namun nyaman. Ia menatap langit senja, merasakan angin menerpa wajahnya. Bayu datang membawa 2 cangkir kopi. Kau berhasil, Dra. Semua orang melihatmu sekarang. Andra tersenyum kecil. Aku tidak ingin balas dendam, Bay. Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri, bahkan setelah diusir karena kesetiaanku. Bayu menepuk bahunya. Dan kau sudah melakukannya. Andra memandang jauh ke horizon. Ada luka yang masih tersisa. Ada kenangan pahit yang tidak bisa hilang. Tapi kini, ia memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Jalan di depannya terbuka lebar, dan ia akan melangkah dengan kepala tegak. Kisah ini berakhir dengan jalan yang berlawanan. Andra bangkit, dihormati, dan menemukan kekuatan sejati dalam kesabaran. Rani terperangkap dalam penyesalan, dihantui oleh pilihan salah yang tak bisa diperbaiki. Dimas tenggelam dalam kehancuran, hancur oleh keserakahannya sendiri. Keluarga Surya kehilangan kehormatan, hidup dalam penyesalan yang tak akan pernah hilang, dan badai yang dulu menghancurkan Andra, kini justru menjadi alasan ia tumbuh lebih kuat. Andra, maafkan aku. It's a bad. Andra terpaku. Dunia seakan runtuh. Semua pengorbanannya, semua kesetiaannya, ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Pak Surya pun terhuyung, terkejut mendengar pengakuan itu. Rani, apa yang kau lakukan? Amarah Andra meledak. Ia menghantam Dimas sekali lagi hingga pria itu tersungkur. Kau hancurkan hidupku, Dimas. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan pernah jadi sehina kau. Andra menatap Rani. Matanya penuh luka. Dan kau, Rani, kau bukan hanya menghancurkan pernikahan kita. Kau menghancurkan kepercayaanku. Kau telah membunuh cinta yang kuberi dengan setia. Rani terisak, mencoba mendekat. Andra, aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Namun Andra mundur selangkah. Kesempatan itu sudah kau buang di malam hujan itu. Malam itu menjadi puncak badai. Dimas babak belur, tapi masih penuh dendam. Rani terjerembab dalam penyesalan setelah rahasia besarnya terbongkar. Pak Surya akhirnya benar-benar hancur harga dirinya. Sadar bahwa ia telah salah besar, mengusir menantu yang setia. Andra, meski terluka parah, justru berdiri paling tegak. Ia tahu kini jalannya bukan lagi untuk kembali melainkan untuk melangkah maju dengan hidup barunya. Namun perang belum benar-benar usai. Masih ada luka, dendam, dan penyesalan yang akan terus menghantui mereka.